Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haliza Hairiyah Hutagaol, NIM A1E119016 dari kelas R002 angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen konseling sekolah, yaitu prosedur penyusunan program bimbingan konseling komprehensif dengan dosen saya, yaitu Bapak Dr. Andus Akmal Suja MPD dan Bapak Afan Yusra SPD MPD. Struktur program bimbingan dan konseling terdiri dari yang pertama yaitu rasional, yang kedua dasar hukum, yang ketiga visi dan misi, yang keempat deskripsi kebutuhan, yang kelima tujuan, yang keenam komponen, dan yang ketujuh yaitu materi. Pertama yaitu rasional bimbingan dan konseling. Rasional bimbingan dan konseling ini memuat latar belakang dari penyusunan program bimbingan dan konseling yang akan dibuat. Maksudnya itu adalah apa yang membuat konselor atau guru BK menyusun program tersebut. Maka setelah melihat latar belakangnya akan dirangkum di dalam rasional program bimbingan dan konseling tersebut. Jadi sebelum membuat rasional bimbingan dan konseling ini, guru BK atau konselor harus melihat latar belakang atau bagaimana kondisi yang terjadi pada peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu dasar hukum. Dasar hukum ini terdapat dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Dasar hukum yang tercantum dalam program bimbingan dan konseling ini adalah mengenai atau berisi tentang bimbingan dan konseling. Dasar hukum ini bisa diambil dari tingkat pemerintahan, tingkat daerah, dan tingkat satuan pendidikan. Nah, dasar hukum yang saya ambil dalam program bimbingan dan konseling yang saya susun yaitu mengenai pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik. Itu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989. Yang ketiga yaitu ada visi dan misi. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling terdapat visi dan misi bimbingan dan konseling. Nah, penyusunan visi dan misi bimbingan dan konseling ini berdasarkan atau berpatokan dengan visi misi yang sudah ada di sekolah tersebut. Visi itu berupa gambaran yang diinginkan atau sesuatu yang ingin diwujudkan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada konseli atau peserta didiknya. Sedangkan misi ini mengenai tugas apa yang akan dilaksanakan agar visi itu dapat tercapai. Nah, tentunya visi dan misi BK yang sudah saya buat itu berdasarkan visi dan misi dari sekolah yang sudah ada. Visinya yaitu terwujudnya keunggulan IMTAK dan IPTEK yang berwawasan lingkungan dan berdaya asing. Nah, saya membuat visi bimbingan dan konseling yang berdasarkan visi dari sekolah itu tadi, yaitu menciptakan siswa atau peserta didik yang unggul dalam IMTAK dan IPTEK, berwawasan lingkungan dan berdaya asing di sekolah. Nah, contoh misinya yaitu misi dari sekolah tersebut adalah mewujudkan insan yang beriman, bertakwa, dan beribadah sesuai agama, kepercayaan yang dianut. Maka saya telah membuat misi berdasarkan misi yang ada di sekolah tersebut. Jadi misi bimbingan dan konseling yang saya buat yaitu mewujudkan pribadi siswa yang beriman dan bertakwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Yang keempat, yaitu deskripsi kebutuhan. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling terdapat namanya deskripsi kebutuhan yang dibuat berdasarkan penilaian kebutuhan
yang dilakukan oleh konselor atau guru BK terhadap konseli atau peserta didik yang ada di sekolah. Nah, deskripsi kebutuhan ini dibuat agar diharapkan dapat dikuasai oleh konseli atau peserta didik. Nah, program bimbingan dan konseling yang saya susun terdapat permasalahan atau kebutuhan yang ada di sekolah tersebut, yaitu siswa tidak fokus saat belajar. Maka kebutuhan dari siswa tersebut adalah mengatur waktu belajar. Lalu kecanduan gadget sebagai permasalahannya. Maka siswa tersebut membutuhkan bagaimana cara mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan tersebut. Selanjutnya, permasalahannya yaitu perilaku mencontek. Maka kebutuhannya yaitu siswa ini perlu mengetahui apa dampak negatif dari mencontek tersebut. Selanjutnya, permasalahannya yaitu hubungan dengan teman sekelas yang kurang akrab. Maka kebutuhannya yaitu siswa ini membutuhkan bagaimana cara bersosialisasi dan menjalin hubungan yang baik dengan teman. Yang terakhir yaitu permasalahannya adalah tidak disukai untuk diajak sebagai teman belajar bersama. Maka kebutuhannya atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa tersebut adalah siswa harus mengetahui bagaimana cara menjadi pribadi yang menyenangkan agar disukai oleh teman dalam belajar bersama. Yang kelima yaitu tujuan. Nah, dalam penyusunan program bimbingan dan konseling ini tentunya memiliki tujuan. Tujuan dari diadakannya program bimbingan dan konseling ini agar tercapainya atau terwujudnya harapan dalam perubahan perilaku yang harus dikuasai oleh konseli atau peserta didik setelah mengikuti pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, dalam program bimbingan dan konseling yang saya buat, di dalam tugas yaitu dalam bidang belajar, siswa tidak fokus dalam belajar. Nah, tujuan diadakannya layanan ini agar siswa itu bisa mengatur waktunya untuk belajar dan bisa fokus dalam belajar. Lalu dalam bidang pribadi yaitu siswa atau peserta didik kecanduan bermain gadget. Tujuan diadakannya pelayanan bimbingan dan konseling ini agar peserta didik ini tidak lagi berlebihan dalam bermain gadget dan menggunakan gadget sesuai dengan kebutuhannya yang bermanfaat saja. Lalu di bidang sosial, permasalahannya yaitu hubungan dengan teman sekelas yang kurang akrab. Maka tujuan diadakannya pelayanan bimbingan dan konseling ini agar peserta didik atau siswa itu dapat bersosialisasi dengan baik, menjalin pertemanan dengan teman agar memiliki hubungan yang akrab. Lalu di bidang sosial yaitu tidak disukai untuk sebagai teman belajar. Maka tujuannya yaitu agar peserta didik atau konseli ini bisa merubah perilakunya bagaimana agar disukai dalam belajar. Misalnya ia bisa mengubah pola belajarnya. Lalu dalam bidang karir yaitu keterkaitan belajar dengan sukses di masa depan. Tujuannya dilakukan layanan BK ini agar peserta didik ini paham bahwasanya belajar itu sangat mempengaruhi atau sangat berpengaruh untuk kesuksesannya di masa depan, di masa yang akan datang. Yang keenam yaitu komponen. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling terdapat beberapa komponennya, yaitu pertama layanan dasar, layanan peminatan, layanan responsif, dan juga layanan dukungan sistem. Dalam program BK yang saya susun, terdapat layanan dasar yaitu berupa proses pemberian bantuan kepada
semua konseli atau peserta didik yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan dalam bidang baik itu pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Lalu layanan peminatan dan perencanaan individualnya yaitu berupa pemberian bantuan kepada semua peserta didik dengan mengimplementasikan rencana pribadi, rencana sosial, belajar, dan juga karir. Lalu yang ketiga yaitu layanan responsif. Nah, dalam program BK yang saya susun, layanan responsifnya itu memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik atau masalah-masalah yang dialami peserta didik bersumber dari lingkungan sekolahnya, baik itu pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Nah, yang keempat yaitu layanan dukungan sistem. Nah, layanan dukungan sistem dalam program BK yang saya buat yaitu berupa komponen pelayanan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan konselor secara berkelanjutan. Dengan tidak langsung memberi bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu materi. Nah, dalam program bimbingan dan konseling ini terdapat yang namanya materi. Materi ini dibuat sebagai acuan bidang apa saja yang akan disampaikan dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan di sekolah. Nah, di dalam materi ini terdapat 4 bidang layanan. Yang pertama yaitu bidang pribadi, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang belajar, dan yang keempat bidang karir. Nah, dalam program bimbingan konseling yang saya susun di dalam tugas mengenai bimbingan pribadinya yaitu memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya baik kondisi fisik maupun psikisnya, mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya, dan yang ketiga yaitu menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik. Lalu dalam bidang sosial yaitu mengenai memiliki rasa empati, memahami perbedaan, saling menghormati dan menghargai, bersikap sesuai dengan nilai norma yang berlaku, berinteraksi secara efektif, dan juga dapat bekerja sama dan bertanggung jawab dengan orang lain. Lalu dalam bidang belajar yaitu mengenai potensi diri dalam aspek belajar, mengenai kebiasaan belajar yang positif, dan juga mengenai bagaimana semangat belajar yang tinggi serta keterampilan yang efektif. Lalu dalam bidang karir yaitu mengenai pengetahuan konsep diri yang positif tentang karir, lalu kematangan emosi, kesadaran pentingnya pencapaian prestasi untuk mendapatkan kesempatan karir di masa depan, lalu keterampilan untuk memahami dan menggunakan informasi karir dengan baik, kesadaran hubungan antara tanggung jawab personal dengan kebiasaan bekerja yang baik dalam karir, lalu kesadaran bagaimana karir ini berhubungan dengan fungsi kebutuhan di masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu kesadaran tentang perbedaan pekerjaan dan perubahan peran laki-laki dan perempuan. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai penyusunan program layanan bimbingan konseling komprehensif yang ada di sekolah. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya.